Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Disimak teman-teman. Analisis pertama adalah berita tentang runtuhnya gedung World Trade Center di Amerika Serikat. Ada dua berita yang membawakan peristiwa yang sama, tetapi dengan judul yang berbeda. Pada judul berita pertama, disebutkan nama Osama bin Laden yang diklaim sebagai aktor bom Amerika Serikat. Sedangkan jelas diketahui bahwa nama tersebut adalah nama orang Timur Tengah yang mana notabene penduduknya adalah beragama Islam. Berbeda dengan berita kedua yang judulnya benar-benar hanya menggambarkan tentang peristiwa tersebut saja. Maka dapat diketahui bahwa berita pertama mengandung stereotip negatif yang mengatakan seolah-olah orang yang biasa melakukan aksi pengeboman adalah orang Islam. Berikutnya, adapun berita selanjutnya mengenai Senator Bali yang sedang mengkritik pegawai bea cukai di Bali. Perkataannya berisi, frontline itu seharusnya mengikuti adat Bali, memakai bunga, biji, tidak memakai penutup kepala yang tidak jelas, yang secara tidak langsung seolah ia sedang mendiskriminasi pemakai penutup kepala yang menjadi frontline. Dilihat dari sisi multikultur, bahwasanya ia menganggap frontline jika menggunakan adat Bali akan lebih baik daripada yang menggunakan penutup kepala. Ini bukan Middle East, katanya. Hal ini masuk ke dalam kategori etnosentrisme, yaitu menganggap kelompok tertentu lebih unggul. Bahkan bisa juga disebut sebagai rasisme karena dia mendiskriminasi kelompok tertentu dan mengecam adanya perbedaan di antara mereka. Yang selanjutnya, analisis berita ketiga. Berita di atas merupakan salah satu contoh berita yang mengandung prasangka karena pihak membuat berita membuat framing berita yang menunjukkan bahwa Pak Anies Baswedan merupakan seorang yang tidak baik tanpa mengetahui fakta yang relevan terlebih dahulu mengenai Pak Anies itu sendiri. Berita seperti itu bisa membuat publik termakan oleh hoaks akibat kesalahan si pembuat berita. Yang terakhir ada analisis berita yang keempat. Dua berita di atas adalah berita yang sama dengan judul yang berbeda. Pada judul yang pertama ada kepedulian sosial dan lingkungan di balik stereotip fans K-pop. Dan yang kedua, label negatif untuk fans K-pop, benarkah mereka berperilaku buruk? Nah, di sini kita bisa menganalisis dari stereotip orang-orang terhadap fans K-pop yang menganggap semua fans K-pop itu fanatik terhadap idolnya dan berujung negatif. Padahal, banyak dari fans K-pop yang melakukan kegiatan positif, bukan hanya sekedar mengagumi para idolnya. Itu kembali ke gimana kita terinspirasi dari idol kita sendiri. Pasti setiap project yang mereka buat itu, rata-rata alasannya karena idolanya. Contohnya, fans K-pop yang menunjukkan bahwa kecintaan para penggemar terhadap artis dan musik Korea Selatan itu sering dipadu-padankan dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan isu yang ada di masyarakat. Jadi, beberapa kesimpulan yang dapat kami ambil, banyak berita yang dapat kita analisis secara multikultur. Hal ini supaya kita bisa melihat dengan cara yang berbeda di setiap hal. Dengan menggunakan analisis multikultur, kita jadi tahu bahwa banyak keberagaman yang dapat menciptakan persepsi manusia tergantung dari sisi mana kita melihat. Jadi ada beberapa cara untuk melihat fenomena-fenomena di kacamata multikultur seperti prasangka, stereotip, etnosentrisme, dan juga rasisme. Oleh karena itu, penting untuk terus mengedukasi diri dan orang lain tentang keberagaman supaya meminimalisir konflik yang terjadi dalam multikulturalisme. Mungkin itu saja pemaparan hasil diskusi kelompok kami, beberapa fenomena-fenomena multikultur yang diambil dari berita. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan bagi yang ingin bertanya untuk komen ya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.